dirasa melawan orang kaya mah tidak akan menang, mau tidak mau para warga pun pergi meninggalkan rumah Den Bagus. Selepas para warga pergi, Den Bagus pun masih belum percaya bahwa si Kumala lah yang melakukan itu, karena selama ini si Kumala selalu dikurung di gudang saat malam akan tiba. Kemudian Den Bagus pun bertanya ke si Kumala siapa yang telah menghabisi para bocil itu. Kemudian si Kumala pun menjelaskan bahwa yang menghabisi para bocil itu bukan dirinya melainkan si Sumala. Si Kumala pun mencoba untuk melarangnya, namun si Sumala kekeh ingin menghabisi para bocil itu karena telah menyakitinya. Mendengar hal itu, Den Bagus pun menyuruh Mang Engkus untuk mempasung si Kumala karena takutnya ada korban jiwa lagi. Setelah itu dia pun meminta izin ke istrinya untuk pergi ke seorang mage lokal yang ada di ujung kulon. Mendengar hal itu, si Sulastri pun berniat untuk ikut, namun si Bagus melarangnya. Lalu kita dialihkan ke Bo Iroh yang berniat memberikan makanan ke si Kumala, namun dia pun sangat sedih saat melihat si Kumala dipasung seperti itu. Di tengah kesedihan, si Kumala pun meminta Mbok Iroh untuk pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Mendengar hal itu, jelas saja Bi Iroh pun menolaknya karena kalau dia pergi, si Kumala tidak ada yang merawatnya. Namun si Kumala yang sayang ke Mbok Iroh pun memaksanya untuk segera pergi dari tempat ini. Beberapa lama kemudian, Mbok Iroh pun mengajak anaknya untuk pergi karena sebentar lagi hal mengerikan akan terjadi di tempat ini. Lalu kita dialihkan ke Den Bagus yang baru saja sampai ke rumah si Mbah Mage. Kemudian dia pun menanyakan tentang keanehan yang terjadi di rumahnya. Setelah melihat replyan dari dalam baskom, si Mbah pun memberitahukan itu disebabkan oleh istrinya yang telah bersekutu dengan si iblis demi mendapatkan keturunan. Mendengar hal itu, sontak saja si Bagus pun sangat shock. Kemudian si iblis itu memberikan mereka anak kembar di mana salah satu dari anak itu akan cantik dan baik hati dari golongan manusia dan yang satunya lagi akan buruk rupa dari golongan bangsa iblis. Mereka pun disuruh untuk merawat baik anak-anak itu sampai mereka umur 10 tahun dan setelah itu anak si buruk rupa akan diambil oleh bangsa iblis. Namun karena si anak buruk rupa itu dihabisi oleh si Bagus, jelas saja si iblis pun sangat marah. Dengan ilmu biakugannya, si Mbah pun memberitahukan bahwa tepat di malam ini, tubuh si Kumala akan sepenuhnya dikendalikan oleh si anak iblis Sumala.